Beliau seorang filsuf dan seorang murid Pak GB. Nggih. GB. Dia seorang pembaca tan menurut saya. Karena beliau teman saya ini jadi teko kono memperingati juga di makamnya beliau. Itu selanjutnya saya persilahkan untuk narasumber pertama Mas Akib. Persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Terima kasih Mas Fajar atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Narno, Bu Ulya, dan juga pada kawan-kawan semuanya yang telah hadir di dalam acara rutinan Berani Goblok. Ya walaupun saya sebenarnya sudah goblok, tapi masih diharuskan untuk berani goblok lagi. Karena tadi Mas Fajar membuka dengan ala Islam, saya buka dengan ala Jawa. Salam rahayu, mugi-mugi kesarasan kasungan tan suatu mujud datang sampeyan pagesangan. Itu intermezzo aja. Mengenai buku atau novel sejarah Tan, jadi ada cerita unik. Jadi dulu itu saya tidak mengenal sama sekali siapa beliau Tan Malaka, karena tidak ditonjolkan ketika kita berada di sekolah. Bahkan Tan Malaka ini sering sekali ditutup-tutupi, atau ya intinya kita nggak akan mengenal sekali lah kalau kita berada di sekolah. Ketika saya berkuliah, ya saya berkunjung di rumahnya Gus Baro. Di situ ini di video. Kalau nggak ada media saya bilang kayaknya gitu kayaknya. Nggak intermezzo itu. Jadi gini, ini bener. Dulu saya diajak ke rumahnya Gus Barok. Nah, di sana ada infografis mengenai perjalanan Tan Malaka. Lalu saya benar-benar masih awam dan belum tahu siapa itu Tan Malaka. Ketika saya lihat, oh mulai dari Sumatera berjalan lagi ke negara-negara. Lalu saya ingin tanya, Gus, Tan Malaka ini siapa ya? Saya gini, nah beliaunya hilang udah. Mungkin masuk ke rumah. Selang beberapa hari ada bazar buku. Nah, buku ini tuh tinggal satu nyempil di tengah. Akhirnya saya ambil dan saya beli. Dan saya baca itu ketika awal-awal kemarin. Buku ini mengisahkan mengenai keseluruhan perjalanan Tan Malaka, walaupun tidak keseluruhan dari awal, tapi tidak sampai kematiannya. Buku ini berhenti ketika Tan Malaka ditangkap di Bandung, dan nanti mungkin saya akan sedikit memberikan pengawalan. Jadi di buku ini sedikit tertera latar waktu. Jadi nanti mungkin teman-teman yang akan mencoba mengaktifkan imaji sendiri ya. Jadi Tan Malaka ini lahir di negeri Lumuk Suliki, Pandam Gadang, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1997 kalau nggak salah. 1897. 1897 kalau nggak salah sih. Lalu pernah bersekolah, setelah perjalanan panjang, akhirnya dengan pemikirannya, beliau menjadi target buronan militer, bukan hanya dari negara kita sendiri, tapi dari negara-negara luar. Lalu tepat pada tanggal 17, kalau nggak salah 17 Maret, itu kan Tan Malaka ditangkap di Madiun karena gerakan persatuan perjuangannya. Lalu pada Juni Tan Malaka ini dipindahkan ke penjara Magelang, Juni 1948. Setelah itu berlanjut pada September 1948 juga Tan ini dibebaskan. Lalu pada 7 November 1948 Tan mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Partai Murba di Yogyakarta. Setelah itu di akhir Desember 1948 terjadi agresi militer II yang diakibatkan oleh militer Belanda, yang mengakibatkan bahwasanya Soekarno dan Hatta ditawan oleh Belanda pada waktu itu. Sehingga
Tan Malaka ini menganggap bahwasanya Soekarno dan Hatta ini telah kehilangan legalitasnya sebagai pimpinan revolusi Indonesia pada waktu itu. Dan tepat lanjut ya. Keputusanmu piye? Keputusan moderator diberhentikan dahulu ya, karena adzan. Siap, adzan dulu. Tes, oke, dilanjut. Jadi tepat pada tanggal 7 November 1948, Tan mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau yang kita kenal biasanya dengan Partai Murba di Yogyakarta. Dan pada tanggal 21 Februari 1949, karena di akhir Desember tadi, karena ada agresi militer 2 yang mengakibatkan Soekarno dan Hatta ditawan oleh Belanda, maka pada waktu itu Tan menganggap bahwasanya Soekarno dan Hatta telah kehilangan legalitasnya sebagai pimpinan revolusi Indonesia pada waktu itu. Sehingga pada tanggal Tan Malaka ini menjadi target buronan militer. Sehingga pada tanggal 21 Februari 1949, tepat pada hari ini, Letnan 2 Sukoco dari Batalion Sikatan bersama anak buahnya menangkap Tan Malaka di Desa Selopanggung, dan anak buahnya mengeksekusi mati yang bernama Suradita Kebek. Jadi pada tahun 1897 sampai 1949. Nah, novel ini itu berakhir pada ketika di Bandung. Jadi Tan Malaka itu pernah ditahan di Bandung. Dan ketika saya coba cari-cari kapan beliau dipenjara di Bandung, itu sekitar tahun 1922. Nah, nanti dalam penceritaan ini monggo teman-teman untuk mengimajinasikan tahun-tahun atau ya intinya tahun-tahun itulah seperti itu. Nah, buku ini ada 4 bab. Bab-babnya itu nggak panjang sebenarnya. Jadi ada 5 bab. Yang pertama lelaki yang merindunian, lelaki yang pergi dengan riang, lelaki yang berlari cepat, lalu lelaki yang mendahului, dan lelaki yang mengatur perkara. Jadi kan namanya novel, jadi sejarahnya dibungkus dengan kata-kata sastra dan kalimat-kalimat sastra. Jadi yang pertama ini lelaki yang merindunian. Jadi Tan Malaka ini karena ayahnya bernama Rosyid dan ibunya bernama Sinah, itu ayahnya jadi pegawai pertanian Hindia Belanda pada waktu itu, sehingga Tan Malaka ini menjadi selangkah lebih maju dari masyarakat sekitarnya. Maka tak heran jika Tan Malaka ini bisa sekolah di Quick School. Quick School ini sekolah jenjang guru, mungkin setara sebelum kuliah. Ketika di Quick School, Tan Malaka ini berkenalan dengan yang namanya Gerardus Hendrikus Horensma, atau yang biasanya kalau dicatat dalam buku-buku G.H. Horensma. Lalu juga berkenalan juga dengan gurunya yang satu-satunya menjadi guru dari Hindia Belanda di Quick School itu, namanya adalah Engku Nawawi. Di sekolah itu juga Tan Malaka ini pertama kali menuliskan artikel mengenai kerja rodi yang dibahasakan Belanda, lalu sama Horensma ini diupload di media massa Nederland, sehingga di Nederland atau di Belanda tulisan Tan Malaka ini bisa dibaca oleh para tokoh-tokoh intelektual atau tokoh-tokoh pergerakan yang ada di sana. Karena kecerdasan ini, Tan Malaka ini direkomendasikan untuk melanjutkan studi di Nederland. Jadi Horensma ini menghubungi Van der Lee. Van der Lee ini direktur sekolah namanya Ridgewood School, sekolah perkuliahan keguruan yang ada di sana. Dan ketika di sana, Van der Lee mencoba membaca tulisan-tulisan dari Tan Malaka, salah satunya adalah tulisan artikel kerja rodi tadi. Ketika dibaca, Horensma bilang bahwasanya Tuan, yang menulis artikel Anda itu bukan orang Nederland yang seolah-olah menuliskan nama penanya tentang kerja rodi, tapi yang menuliskan ini adalah orang Hindia Belanda asli, yakni adalah pemuda ini, namanya Ibrahim. Lalu sebelum selesai studi juga, Tan Malaka ini pulang lagi ke rumah karena kakeknya mangkat atau meninggal. Nah,
Disinilah Ibrahim ini mendapatkan gelar Datuk Tan Malaka. Jadi kakeknya ini memiliki gelar Datuk Tan Malaka. Datuk-datuk yang ada di sana itu mencoba merapatkan siapa sih kira-kira yang pantas untuk meneruskan gelar dari kakeknya, yakni gelar Datuk Tan Malaka. Akhirnya setelah 40 hariannya, kakeknya ini 40 harian kakeknya meninggal, datuk-datuk yang ada di sana bersepakat bahwa yang meneruskan gelar Datuk Tan Malaka adalah Ibrahim. Dan beliau Ibrahim ini juga sempat beraktivitas lainnya datuk-datuk yang ada di sana. Cuma setelah itu dia dapat surat lagi dari Orensma, dapat surat untuk melanjutkan studinya di Belanda. Namun karena dia sudah dapat gelar datuk, dia juga bingung. Lalu Orensma bilang bahwasanya kalau engkau kembali lagi ke Netherlands, kau bisa berpendidikan, kau bisa banyak pengetahuan, sehingga engkau bisa merubah nasib bangsamu. Dengan niat yang bulat, akhirnya Ibrahim melepaskan gelar Datuk Tan Malaka ini walaupun dengan konsekuensi, yakni konsekuensinya adalah dibuang dari tanah adatnya, dan gelar Datuk Tan Malaka ini diberikan kepada adik tertua dari ibunya yang bernama Kamarudin. Lalu berangkatlah lagi ke Netherlands. Di sana bertemu dengan seseorang kawan-kawannya yang bernama salah satunya Hendrik, dan yang kedua bertemu dengan kawannya juga yang menjadi kekasihnya juga, yakni adalah Feni. Jadi ini ditepis bahwasanya kalau Tan Malaka ini ada yang bilang tidak suka wanita atau mohon maaf homoseksual dan sebagainya, tapi tercatat bahwasanya Tan Malaka ini berkali-kali pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Bab pertama kita selesai, lalu kita berlanjut ke bab kedua, yakni lelaki yang pergi dengan riang. Ketika di Netherlands, Tan Malaka ini bertemu dengan tokoh-tokoh. Salah satu bertemu dengan tokoh-tokohnya adalah di opera. Jadi di opera itu Tan Malaka ketika bertemu dengan tokoh-tokoh, dia berusaha untuk berdiskusi, dan salah satu yang menjadi pokok diskusi Tan Malaka itu adalah bagaimana Hindia Belanda ini bisa terlepas dari kerja-rodi yang dilakukan oleh kawanan-kawanan Netherlands yang ada di yang ada di Hindia Belanda. Namun ya orang-orang sana ya tentunya kurang setuju dong. Karena kan kerja-rodi yang dilakukan ke Hindia Belanda itu juga hasilnya itu lebih banyaknya ke Netherlands, ke kerajaan di Hindia Belanda. Dan ketika itu di sana akhirnya Tan Malaka ini tapi ada perkumpulan pelajar Hindia Belanda yang ada di sana. Dan juga ketika di Netherlands bertemu dengan Soehardi Suryaningrat dan juga kawan-kawan atau tokoh-tokoh Indonesia yang berkuliah di sana. Lalu ketika di sana, Tan Malaka ini tetap menulis mengenai gejolak-gejolak pemikirannya, terutama dan intinya adalah ingin membebaskan Hindia Belanda dari penjajahan-penjajahan yang terjadi. Berkat artikel-artikel itu, Tan Malaka ini menjadi buronan di sana. Bahkan dalam salah satu cerita, Tan Malaka itu sempat dipukuli di sana. Di rumahnya namanya Gerrit namanya. Kawan dekatnya namanya Waters. Dia seorang dia pemikir juga yang ada di sana. Dan mulai dari situ Tan Malaka mulai menjadi buronan karena tulisan-tulisannya, karena gerakan-gerakannya, karena pemikiran-pemikirannya. Lalu kita lanjut ke bab yang selanjutnya adalah lelaki yang berlari cepat. Sebelum selesai studi, Tan Malaka ini juga kembali lagi ke Hindia Belanda. Karena apa? Karena sakit radang paru-paru yang dialaminya. Dia menumpang kapal. Karena kok bisa menumpang kapal? Karena orang-orang yang ada di kapal atau kapten-kaptennya itu menghargai orang-orang yang berpendidikan. Meskipun dia bukan kulit putih, tapi kalau berpakaian putih-putih atau berpakaian ala pelajar di Netherlands, dia pasti akan dihargai. Begitupun dia bisa menumpang kapal, tapi turun dulu di Sri Lanka. Di Sri Lanka ini merupakan cerita yang bisa kita petik hikmah juga. Di Sri Lanka kapten ini bilang bahwasanya Tuan, ini adalah tempat yang bagus. Nanti Tuan akan menemukan surga dunia yang ada di sana. Ketika masuk kapten-kapten sudah masuk ke kamar-kamar semuanya, tinggal satu Tan nggak mungkin akan masuk karena bagi dia seorang Islam yang kuat karena kan dari Sumatera, dia dididik Islam yang kuat, juga silat juga di sana. Namun akhirnya karena biar gak malu karena teman-teman kan masuk ke kamar semua.
Akhirnya Tan ini masuk. Ketika di sana wah ada wanita yang coba merayu Tan, mulai memicit-micit dan sebagainya. Akhirnya karena Tan ya namanya imannya masih kuat, wanitanya ditampek, dia keluar. Dan Tan berbicara bahwasanya aku merasa lebih berharga di sini. Karena walaupun kulit putih, aku merasa lebih berharga karena aku tidak bisa dikalahkan oleh seorang wanita. Kurang lebih seperti itu. Di situ masih berlanjut, sehingga turun di Sumatera, turun di Medan. Setelah itu beliau menjadi guru di Delhi. Ketika di Delhi jadi guru salah satu sekolah sekolah rendah di sana. Dan ketika itu lagi-lagi Tan melihat penjajahan. Jadi sebetulnya kita itu para pribumi itu memiliki tanah-tanah yang luas. Cuma tanah-tanah itu sama lurah-lurahnya coba disewakan kepada pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan dijual sangat murah. Dan para pemilik tanahnya itu disuruh untuk menjadi buruh dan diupahnya sangat murah. Sehingga ada seseorang, entah ini tokoh nyata atau tokoh fiktif ya, namanya adalah Bangun. Bangun ini seorang bapak yang memiliki anak namanya Kiras. Jadi Bangun ini selalu menjadi buruh di sana. Tapi Kirasnya bisa sekolah karena pemerintah Hindia Belanda memang sengaja membuatkan sekolah rendah itu untuk anak-anak sang guru-guru yang ada di sana. Pada suatu waktu si Kiras ini nggak masuk sekolah, telat tapi dengan telinga yang berdarah. Ketika ditanya ternyata Kiras ini barusan dijewer oleh si mandor itu karena berusaha melawan agar bapaknya tidak menjadi buruh lagi. Ketika tahu seperti itu, Tan datang lagi, datang ke situ, para buruh dikumpulkan. Kalian ini manusia atau kerbau? Kalau kalian manusia, kenapa kalian mau dipukuli oleh tuan-tuanmu? Wah, gak gitu tuan, kami ini juga manusia. Kalau tuan belum percaya kalau kami manusia, kami akan tunjukkan kepada tuan. Pada malam harinya, buruh-buruh berkumpul, perkebunan tebu yang ada di sana itu dibakar sama mereka. Dan lagi-lagi kepolisian datang. Ketika kepolisian datang, itu coba diruntut kejadiannya. Dan lagi-lagi Tan Malaka menjadi dalang utama di dalam pembakaran tersebut. Padahal Tan Malaka itu coba hanya membangkitkan rasa-rasa perlawanan dari para buruh itu sendiri. Dan mulai dari situ juga Tan Malaka ini sudah mulai lari karena menjadi target buronan militer. Setelah itu, di bab ini juga kita akan mengetahui proses kelahiran Tan Malaka. Jadi dulu di negeri Lumui Suliki Pandam Gandang Sumatera Barat itu terjadi kekeringan yang luar biasa. Karena Islamnya kuat di sana, jadi mereka tidak berani melakukan upacara-upacara adat yang dulu dilakukan untuk menurunkan hujan. Tapi mereka sholat minta hujan. Sudah sholat minta hujan terus, tapi tetap kekeringan. Nah ini nggak tahu ya cerita asli atau fiktif, tapi ya nggak tahu lah. Mau sholat terus, tapi nggak turun hujan, tetap kering. Akhirnya ada salah satu orang yang mengide bahwasanya ayolah pergilah ke tengah hutan. Di sana ada semacam mejeng itu apa? Kayak batu mungkin. Mejeng semacam batu. Nah di sana sembelihlah sapi di sana. Tapi juga nggak ada orang yang mau karena ya itu kan musyrik gitu seperti itu. Karena kan Islamnya kuat. Lalu tapi tiba-tiba di sana datanglah orang berpakaian sebelah putih, datang di sana bertemu dengan si Roset tadi, Roset bapaknya Tan. Tapi itu Tan belum lahir. Si orang putih itu bilang kepada Roset bahwasanya setelah ini akan lahir seorang anak yang akan mengubah nasib bangsamu. Bla 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 bla. Setelah itu orangnya pergi. Nah setelah itu turun hujan dan ada orang yang berteriak pada Roset bahwa Sinah telah melahirkan. Sinah ini adalah ibu dari Tan Malaka. Jadi Tan Malaka ini lahir enaknya ngomong itu udah ada tanda-tanda alamnya. Nah kita lanjut ke bab selanjutnya, yakni adalah lelaki yang mendahului.
Oh ya, jadi sebelum itu kan Tan Malaka ini sering menulis mengenai artikel atau apapun itu. Ketika menulis itu sering atau bahkan selalu dan selalu menggunakan nama pena Tan Malaka, walaupun nama aslinya adalah Ibrahim. Maka sampai sekarang dan ketika diburu-buru, yang dikenal itu bukan Ibrahim, tapi adalah Tan Malaka. Selanjutnya adalah lelaki yang mendahului. Jadi Tan Malaka ini sudah mulai dari kota ke kota, berjalan dari kota ke kota. Jadi beliau setelah itu pergi ke tanah Jawa. Yang pertama adalah pergi ke Batavia, bertemu dengan Alimin. Lalu Alimin tokoh PKH ya kalau nggak salah, Partai Komunis ini. Lalu setelah itu ketika bertemu Alimin, Tan ini mengungkapkan konsep pendidikan. Konsep pendidikannya adalah ini adalah jadi menurut Tan adalah pendidikan rakyat sejati mesti bertumpu pada 3 tujuan. Yang pertama adalah pendidikan keterampilan sebagai bekal untuk berkiprah dalam masyarakat kapitalis, seperti membaca, menulis, berhitung, ilmu alam, bahasa, ataupun sebagainya. Lalu yang kedua adalah pendidikan bergaul. Di antaranya adalah berorganisasi, berdemokrasi, guna untuk membentuk sebuah karakter pemuda Hindia yang tangguh, percaya diri, dan juga penuh harga diri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pendidikan yang berorientasi pada cinta kepada rakyat yang melarat. Itu ia tunjukkan kepada Alimin pada waktu itu ketika masih di Batavia. Lalu ketika di Batavia berjalan lagi ke Semarang. Di Semarang Tan bergabung dengan Syariat Islam. Dan ketika di Syariat Islam ini bertemu dengan Semaun. Beliau yang pertama kali menggagas dan juga membuat sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat yang ada di sana itu Tan Malaka ini ingin bahwasanya anak-anak yang diajarkan di sekolah rakyat itu, anak-anak ini diajak langsung untuk mengobservasi masyarakat yang terjadi maksudnya. Jadi anak-anak ini diajak langsung untuk berobservasi agar anak-anak ini juga punya daya respon terhadap realitas-realitas yang terjadi. Dan anak-anak ini karena kan sekolah rakyatnya juga kekurangan dana. Jadi sama Tan ini diajak untuk berkeliling ke rumah-rumah sambil menyanyikan lagu internasional. Gitu, internasional. Nyanyikan. Ya apa mas? Lah kau. Oh gitu lah guys. Gitu pokoknya. Setelah dari Semarang berlanjut ke Surabaya. Di Surabaya Tan ini didaulat sebagai presiden PKH. Dan dari situ di Surabaya Tan ini bertemu dengan Sadikun, salah satu serikat pegawai. Dan ketika jadi presiden PKH ini Tan membuat berbagai macam gerakan-gerakan, diantaranya pemogokan buruh dan juga pemogokan. Setelah itu karena Tan ini sudah dikenal dengan pemikiran mengenai kepandaiannya dalam sosialis dan sebagainya. Akhirnya Tan Malaka ini sering diundang untuk menjadi pembicara-pembicara. Akhirnya kembali lagi ke Semarang pada suatu cerita juga di sini. Tan Malaka ini diajak sama Feni. Jadi Feni sama Hendrik yang dahulunya ada di Netherlands itu. Hendrik itu kan dulu kan temannya berkuliah, tapi dia sudah jadi komisaris militer. Dia kembali ke Hindia Belanda, Hendrik sama Feni. Dia akhirnya diajak sama Feni untuk berdansa. Tapi ternyata dansanya itu adalah dansa yang di sana itu udah ada banyak intel-intel di sana. Akhirnya pada akhir dansa itu Tan Malaka ditangkap ketika di Semarang. Nah, ketika di Semarang itu Tan Malaka ini nggak tahu mau dibawa kemana dan sebagainya. Ketika di dalam penjara, Tan Malaka ini diharuskan untuk mengakui apa-apa yang dilakukan. Tapi Tan Malaka udah berkata jujur gitu. Karena kan yang dilakukan Tan Malaka ini murni untuk kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu itu. Intinya terlepas dari kepenjajahan.
Tapi ya namanya di dalam penjara ya terus dipukuli. Yang membuat Tan Malaka ini tetap hidup selama 2 tahun di sana adalah dengan berteater. Jadi ketika di dalam penjara, Tan ini apa ya, jadi orang gila, tertawa, kadang menangis gitu. Jadi orang-orang yang ada di sana atau sipir-sipirnya itu wah iki opo ya, seperti itu. Jadi setiap hari, dan itulah yang membuat dia tetap hidup selama 2 tahun. Dia seperti itu. Tapi dengan seperti itu dia juga sedikit demi sedikit, pokok intinya aktivitas-aktivitas itu untuk tetap membuat pikirannya ini aktif itu, tidak diam saja di dalam penjara. Lalu setelah itu ternyata dilanjutkan di bab selanjutnya, ternyata penjara, jadi Tan Malaka ini sempat kabur dari penjara karena penjaranya ambrol, terkena gempa. Dia bisa lolos dari penjara. Ternyata penjaranya itu berada di Bandung. Nah kan, ditangkap di Bandung. Nah, di bab 5 ini lelaki yang mengatur perkara. Jadi Tan Malaka ketika di Bandung pertama kali menemui yang namanya Haji Hasan. Haji Hasan ini adalah seorang Tionghoa yang senang aweh, intinya senang aweh, dan dia juga mengidolakan Tan Malaka karena ya tulisan-tulisan Tan Malaka kan memang terkenal ya pada waktu itu, sehingga Haji Hasan ini mengidolakan beliau. Dan berjalan ke Bandung ada yang namanya Desa Sutan Jaya. Di situ akhirnya Tan bertemu dengan Nur, dan lagi-lagi Tan Malaka ini jatuh cinta dengan Nur itu. Karena 2 tahun, jadi kan PKH ini ditinggal. Akhirnya Tan Malaka ini bukan menjadi presiden PKH lagi, tapi dengan tanpa sepengetahuan Tan yang menjadi presiden sah dari PKH, akhirnya presiden PKH diganti oleh Sarjono. Dan itu memang sudah dirapatkan benar-benar sama Semaun dan sebagainya. Tapi akhirnya PKH yang dipikirkan oleh Tan atau yang berusaha dihidupkan oleh Tan pada sebelum Tan ditangkap itu berbeda, benar-benar berbeda ketika setelah Tan mengetahui. Jadi ada intel yang masuk atau merangkap di dalam PKH itu, namanya Usadiningrat. Nah, dan Alimin juga yang menjadi kawannya itu ketika di PKH itu bukan menjadi tokoh yang pandai, tapi dia gerusa-gerusu gitu. Gerusa-gerusu sehingga gerak dari PKH ini, kalau bahasanya Tan itu prematur. Nah, ketika sudah mulai berjalan dan si PKH tanpa Tan ini sudah merencanakan berbagai macam pemberontakan di kota-kota, dan Tan sudah mengetahui rencana-rencana itu, Tan berusaha untuk tidak menghalang-halangi bahwasanya PKH jangan sampai memberontak di situ, karena ini pemberontakan yang prematur. Nah, tapi ya bagaimanapun juga pemberontakan itu sudah direncanakan toh. Akhirnya tetap dilakukan, dan benar apa yang dikatakan oleh Tan Malaka bahwasanya ketika pemberontakan itu dilakukan, banyak sekali dan bahkan semua tokoh-tokoh PKH itu bisa ditangkap dengan mudah oleh oleh para militer Hindia Belanda. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pemberontakan itu gagal. Nah, mungkin ini pemberontakan PKI yang gagal itu entah ya tahun berapa, saya lupa juga. Ya kemungkinan di situ gagal. 1926, nah, mungkin di situ. Nah, lalu akhirnya Tan Malaka ini berjalan lagi karena kan sudah melihat bagaimana PKH yang tanpa dia itu pemberontakannya gagal total. Akhirnya kembali ke Sunan Jaya bertemu dengan Nur, dan di Sunan Jaya itulah ternyata desanya itu udah dikepung sama intel-intel. Ketika Tan Malaka kembali ke sana, bertemu dengan Hendrik yang menjadi komisaris utamanya, dan Tan Malaka akhirnya ditangkap di Bandung itu di desa Sunan Jaya oleh Hendrik kawannya sendiri tadi, dan Nur itu ditembak mati oleh Opus namanya. Opus itu ya prajurit lah. Dan akhirnya buku ini berakhir, Tan Malaka dibawa ke penjara Bovendigul namanya. Vendigul itu orang nggak salah di Irian Jaya.
Mungkin itu perjalanan singkat Tan Malaka. Jadi ini setengah perjalanan ya sebenarnya Tan Malaka. Mungkin itu Mas Fajar. Oke, mungkin bisa saya simpulkan dari narasumber pertama kita. Saya kira bagaimana Tan Malaka menawarkan sebagai manusia kita punya hak untuk menjadi manusia yang otentik. Apa yang mereka tawarkan atau yang sering mereka ucapkan bahwa Tan Malaka itu dialienasi oleh masyarakat, oleh para pemerintahan pada waktu itu. Kalau menurut saya, mungkin Tan Malaka memilih untuk mengalienasi dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Bagaimana Tan Malaka memilih untuk menjadi manusia yang otentik, manusia yang merdeka. Terus kemudian terkait dengan apa yang disampaikan bahwa sejarah waktu itu para masyarakat pribumi, mereka kaya akan tanah, mereka kaya akan sumber daya, namun seringkali mereka disuruh menjual kepada para pemerintah Hindia Belanda. Bukan disuruh menurut saya, tapi dipaksa mereka. Mungkin seperti itu. Terus terkait dengan Tan Malaka yang dipenjara, apa yang saya simpulkan, saya kira penjara bukan hanya sebagai tempat hukuman, tempat penjara fisik, namun simbol, lebih dari simbol perjuangan dan untuk memantangkan ideologi sebagai manusia. Itu penjara menurut hemat kesimpulan saya.